Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wardani, SPD MPD. NIDN 1324059101. Dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabal Ghafur. Sebagai dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya mengajar beberapa mata kuliah dalam ruang lingkup program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salah satunya adalah mata kuliah Bahasa dan Sastra Daerah dengan jumlah SKS 2 SKS. Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa agar memiliki kompetensi dan kecintaan terhadap kekayaan bahasa dan sastra daerah sebagai bentuk warisan budaya. Tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah mahasiswa harus menguasai teori-teori mengenai bahasa daerah dan berbagai jenis sastra daerah yang ada di Aceh, serta integrasi nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Selain itu, mahasiswa mampu menggali informasi untuk pendokumentasian bahasa dan sastra daerah guna mengaplikasikannya kembali dalam masyarakat. Salah satu kompetensi yang saya ajarkan dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Daerah pada pertemuan ke-6 adalah konsep bahasa tabu dengan menggunakan referensi buku ajar yang saya tulis, yaitu Bahasa Tabu dalam Perspektif Budaya Masyarakat Aceh, yang membahas pengertian bahasa tabu, jenis bahasa tabu, faktor penyebab adanya bahasa tabu, dan konteks penggunaan bahasa tabu. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami konsep teori, jenis, faktor penyebab adanya bahasa tabu dalam bahasa Aceh dan konteks penggunaannya. Adapun pengalaman belajar mahasiswa dari materi konsep bahasa tabu ini adalah ketepatan mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian, jenis, faktor penyebab adanya bahasa tabu, konteks penggunaan bahasa tabu. Strategi dalam pembelajaran ini meliputi pendekatan melalui keterampilan proses. Metode yang digunakan adalah diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, serta model pembelajaran berbentuk kooperatif. Selanjutnya, kriteria atau indikator penilaian meliputi tes tertulis. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan faktor penyebab adanya bahasa tabu dengan pemberian tugas-tugas. Aspek keterampilan, mahasiswa mampu menjelaskan konteks penggunaan bahasa tabu dengan pemberian tugas-tugas. Kemudian aspek afektif meliputi tepat waktu, tanggung jawab, dan kerjasama berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Nah, untuk mata kuliah bahasa daerah, kita hari ini materinya ialah bahasa tabu. Bahasa tabu ya. Jadi sebelumnya bahasa tabu pernah tidak kalian mungkin mendengarnya ataupun bahasa tabu itu kan memang tidak asing lagi ya bagi kalian, tidak asing lagi ya. Jadi kalian mungkin tahu apa itu bahasa tabu, pengertiannya. Siapa yang tahu apa pengertian bahasa tabu? Kalau tabu
artinya hal yang dilarang. Kalau bahasa tabu artinya bahasa yang dilarang untuk dikatakan atau diucapkan karena itu bisa melanggar etika kesopanan dan juga dipercaya bisa mendatangkan malapetaka. Ya, baik. Nah, siapa lagi? Mungkin yang bisa menjawab bahasa tabu itu apa? Ya, silakan. Bahasa yang harus dihindarkan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Seperti bahasa kasar. Ya, seperti bahasa kasar yang mungkin dihindarkan juga gitu ya. Ya, terima kasih kepada kalian. Ternyata kalian sudah mulai mengerti juga dengan bahasa tabu. Selanjutnya, pengertian tabu. Sekarang ya. Nah, tabu artinya hal yang tidak apa. Kemudian kata tabu itu sendiri ialah secara etimologi berasal dari bahasa Polinesi yang artinya dilarang atau dihindari. Nah, itu menurut Wijana. Nah, selanjutnya konsep. Nah, sekarang konsep tabu. Nah, di konsep tabu ada Supratman juga mengklarifikasikan. Ya, apa yang diklarifikasikan? Tabu menjadi dua golongan, yaitu tabu tindakan atau perbuatan dan tabu bahasa atau tabu verbal. Nah, tabu tindakan atau perbuatan, semua perbuatan jika dilakukan diyakini akan menjadi malapetaka. Bagi siapa? Bagi penjara. Kemudian di sini ada konsep tabunya, ada dua, yaitu tabu non verbal dan tabu verbal. Nah, tabu non verbal itu larangan menyangkut perbuatan. Nah, ini perkataan dilarang ya. Sedangkan tabu verbal larangan menyangkut dengan perkataan. Contohnya saya seperti apa dari perkataan? Kalau yang dari perbuatan boleh, Bu. Boleh. Perbuatan biasanya kadang-kadang kan kita pernah dengar orang hamil. Kalau nyapu katanya nggak boleh sampai depan pintu, harus sampai keluar, kalau nggak nanti anaknya susah akhirnya. Nah, jadi seperti itu ya, itu kata orang tua ya. Nah, jadi kita harus berarti ya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan larangan menyangkut perkataan itu bagaimana? Yang verbalnya, tabu verbal. Silakan. Sang nabianya. Sang nabiya. Selain itu apa lagi? Misalnya kata-kata jaga mati. Jak bauri mati. Seharusnya itu tidak boleh diucapkan ya. Mengapa tidak boleh diucapkan jak bauri mati? Karena besar tidak bagus ya. Jadi digantikan dengan jak bauri meninggal. Selanjutnya ialah pengertian bahasa tabu. Nah, tadi kan tabu. Sekarang pengertian bahasa tabunya. Di bahasa tabu, di tabu ya. Nah, bagaimana bahasa tabu yang kalian tahu? Bahasa tabu itu kalau yang kita ucapkan dipercaya sama orang-orang itu biasanya akan mendatangkan malapetaka terhadap kita yang membicarakan. Ya. Nah, ada mungkin lagi contohnya bahasa tabu? Misalnya banyak itu kok bangga ini namanya. Kok bangga ya. Nah, lain yang lain gimana? Bukan sengaja mbak ganggu takut oman pada kami penjulikku. Jadi itu tidak boleh ya diucapkan. Itu dipercayakan apa nanti takutnya menjadi kenyataan seperti itu ya. Karena itu kan bersifat sakral ya dalam bahasa tabu. Nah, jadi pengertian bahasa tabu ialah bahasa yang menjadi larangan untuk menggunakan kata-kata tertentu karena dianggap dapat mendatangkan malapetaka, melanggar etika sopan santun. Nah, etika sopan itu bagaimana? Mungkin daripada yang kawan kita berbicara, mungkin kenapa dia seperti itu dari segi berbicara. Itu tidak sopan ya, karena bahasanya kan tidak sopan ya bahasa. Kemudian mencemarkan nama
nama dan mendapat amarah dari manusia dengan Tuhan. Kemudian lagi seorang yang telah melakukan tabu, bahasanya biasanya akan merasakan perasaannya tidak tenang akibat ucapannya. Kemudian di samping itu, pelanggaran tabu bahasa akan menyebabkan relasi antara si pelanggar dan masyarakat sekitar akan menjadi renggang dan bisa si pelanggar akan terkucilkan. Itu artinya bisa kita berkata dengan bahasa tabu kepada kawan, kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga, pasti mereka mengatakan mengapa dia seperti itu dalam seni berbicara, kan? Tentunya tidak sopan. Ini selanjutnya jenis. Nah, jenis bahasa tabu. Nah, di dalam jenis bahasa tabu itu dalam masyarakat Aceh khususnya itu ada 2 macam. Yang pertama apa? Tabu kata-kata. Dan yang kedua tabu sumpah serapah. Nah, kalau tabu kata-kata itu bagaimana? Ya, silakan. Gajah. Jadi kalau kita misalnya melanggar, tetap mengucapkan gajah, menumpuk mengajak. Gajah wajib berkalurnya. Ya, karena itu juga dilarang. Jadi kita harus bisa mengalihkan dengan pureu, dengan yang lain, dengan yang itu lagi. Ya, itu salah satu dalam tabu kata-kata. Nah, kemudian tabu sumpah serapah. Kata-kata matian, suruh pepet, kurungan. Mungkin apa lagi yang lain? Pakai apa contoh pakai? Contohnya tidak anak gajah 5. Ya, misalnya ada seperti perkataan demikian dikatakan kepada kita, pasti kita merasa hati-hati. Selain itu apa lagi yang menjadi tabu sumpah serapah? Demikian yang jadi timbul marah ya. Bisa kita mendengar. Itu juga misalnya dikun-kun hanya baju mention kepada orang tua kita mungkin ya, dengan kata-kata yang tidak layak. Itu bahasa tabunya. Itu bisa itulah yang kita katakan dengan tabu sumpah serapah. Nah, sekarang lagi ada pengertian tabu kata-kata. Di sebelumnya tadi ada tabu bahasa, tabu sekarang adalah tabu kata-kata. Tabu kata-kata adalah larangan. Ini larangan juga ya. Kalau sudah ada tabu pasti ada larangannya. Gitu. Nah, tabu kata-kata mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan konteks tertentu. Kata-kata ditabukan merupakan suatu ungkapan yang dilarang karena adanya suatu magi atau senji ataupun yang dihormati. Ini berhubungan dengan konteks, bagaimana konteksnya, ya, suatu ungkapan ya. Kemudian selanjutnya contoh, contoh daripada tabu kata-kata. Seseorang saat sedang berada di hutan dilarang mengatakan nyanyian narimu. Narimu. Di sana ada harimau. Seorang dilarang bertanya pat harimau. Kemudian ucapan tersebut dilakukan itu akan mengundang binatang buas tersebut ya. Jadi bisa kita gantikan dengan bisa bentuk dalam bentuk eufemisme. Apa itu eufemisme? Bahasa yang lebih halus digunakan itu. Bahasa yang lebih halus. Yang mungkin yang lain? Bahasa yang digunakan untuk menggantikan atau menutupi bahasa tabu. Ya, bagus ya. Berarti yang menutupi bahasa tabu. Nah, seperti contohnya bagaimana? Rimu tadi ya. Kita tengku ataupun nek ya. Jadi selain itu apa lagi yang menjadi bisa kita tukarkan dengan eufemisme? Contohnya seperti orang gunting. Apa dalam bahasa Acehnya? Raya buruk. Kita gantikan dengan apa? Eufemismenya? Hamil atau mengandung. Ya. Itu salah satu cara dalam menggunakan eufemisme. Nah, selanjutnya, sumpah serapah.
Sumpah serapah merupakan perkataan yang diucapkan seorang karena frustasi. Mengapa dia frustasi? Karena mungkin dia ada hal mungkin dia tidak senang dengan kawannya, begitu kan? Kemudian seorang ada frustasi dan sebagainya. Orang mengeluarkan sumpah serapah sering dianggap kasar dan menjijikkan. Contohnya seperti tadi, guru pakai dikun tengok, dikun apa? Tinyonya detaraya pun. Ya, itu salah satu tandanya makian sehingga kita menimbulkan marah terhadap dia, terhadap si yang berbicara itu dan mengatakan itu kepada kita. Nah, selanjutnya apa lagi yang menurut kalian yang menjijikkan, yang kasar, perkataan yang bagian daripada sumpah serapah? Itu buat jumpa kan, ada orang yang sopan dan apa jumpa dia ni mana kawan bu juga deh. Kawan bu tu ya. Di saatnya kalau aktivismenya apa? Pak Jobu. Pak Jobu. Anak bu. Ini yang berbicara yang mengatakan seperti itu, berarti kita kenapa seperti itu, ya karena itu adalah kasar. Dan sumpah serapah itu kan pasti lahir daripada orang mungkin dari segi pepek makian. Itu dia tu reaksi go. Nah, itu pasti kita tersinggung dengan demikian. Ini banyak sekali contohnya ya dengan perkataan-perkataan yang demikian. Nah, selanjutnya bentuk sumpah serapah dalam masyarakat adalah pakai serap dan serap. Itu salah satunya dalam memakai, kemudian hujatan, kemudian menuduh kutukan. Tahu kutukan kan? Kutukan menuduh sesuatu. Kemudian ada lagi sumpah atau mensumpah. Contoh sumpah dalam perkataan. Hujale punya berarti belum sumpah dengan hujale. Misalnya seperti itu ya. Ya, kalau kita sedemikian, berarti kalau misalnya kita melanggar, bagaimana terjadinya? Apakah terjadi dengan hal yang tidak baik atau bagaimana menurut kalian? Biasanya dipercaya dia akan terjadi sesuatu yang buruk sama orang yang sudah mengucapkan sumpah. Tapi kadang-kadang memang nggak langsung terjadi pada saat itu juga. Bisa jadi ya. Tapi pasti akan terjadi ya. Mungkin apakah nanti 2 tahun kemudian ataupun terjadi sesuatu kepada kita. Kadang kita lupa. Kalau lupa saat kita mengucapkan dan sudah terlanjur melanggar ya. Nanti pasti terjadi sesuatu. Ya. Nah, kemudian carut menaruh. Kemudian lagi atau seruan atau lontaran atau sindiran. Ini mungkin banyak sekali ya orang yang menyindir kawannya, yang lain-lain ya. Kemudian itulah ya, itu di dalam buku di sini. Kemudian selanjutnya contoh sumpah serapah di sini. Anak gajah lima. Anak tidak diajarkan oleh ibunya, ibu kamu. Nah, di sini adanya makian. Seperti ini sering dilakukan oleh orang yang lebih tua pada kita. Orang lebih muda seperti anak-anak, maka itu dimaksudkan bahwa anak dimaki tersebut seperti tidak mendapat pendidikan yang baik dan ajaran yang bagus dari orang tuanya. Berarti anak diajar lema. Lema pasti tidak diajarkan oleh orang tuanya. Dan pasti itu masuk kepada apa? Maya. Ya. Dan kemudian misalnya lagi ada yang adik kalian mengucapkan kepada kalian tahajud. Itu bisa tabu atau tidak dengan perkataan seperti itu? Tabu ya. Mengapa bisa tabu? Karena dia itu tidak layak ya. Tidak layak mengucapkan mungkin kepada bapaknya yang lebih tua dari dia. Misalnya kakak, misalnya seperti kalau kita sendiri adik, lebih ke sopan.
Kemudian oleh sebab itu makian ini kerap terjadi karena seorang anak terkena makian melakukan perbuatan tidak baik dan tidak bermoral. Bentuk makian lain yang memiliki kesamaan dengan makian ini adalah anak kurang ajar, anak kurang ajar, anak belajar dia itu, dan anak belajar pada ayah dan anak belajar leku. Untuk apa? Ayah anak tidak diajarkan oleh orang tuanya. Itu juga sesuatu contoh daripada sumpah serapah. Nah, selanjutnya faktor penyebab adanya bahasa tadi. Kita ada beberapa faktor penyebab adanya bahasa tabu. Ada berapa lagi? Ada 4. Yang pertama bahasa tabu karena faktor menakutkan. Ya, bagaimana yang menakutkan? Faktor bahasa tabu yang menakutkan. Bahasa tabu yang menakutkan. Contohnya? Yang menakut-nakuti dia. Apa yang tanya? Itu yang Apa contohnya? Seperti apa? ikut balik. Tiko balik. Lagi tiko balik. Ya. Kemudian kalau dengan tiko balik itu mengapa bisa dikatakan tiko balik? Karena bukan pada ko, pada tanya. Ludakunnya kan? Ludakun tiko balik. Kemudian jika terjadi hal demikian, tikus harus disemangati. Sedang kita Kita semangat begitu. kita bilang dan harus diganti dengan eufemismenya apa? Kati, ngati, kati, oti, ya. Ya, atau mutuah. Jadi kita jangan unsur yang bahasa yang seperti yang tidak bagus ya. Kemudian selanjutnya dengan contoh ini bahasa tabu karena faktor perasaan tidak mengenakan atau tidak nyaman. Contohnya apa? Cukup Jawa akhirnya. Jadi cukup Jawa. Ulun biasanya itu gimana? Pada orang muda-muda apa atau orang tua. Tapi itu sudah disebutkan kepada yang muda ya. Jadi itu pasti kita sakit hati mungkin ya yang mengatakan demikian. Kemudian apa lagi yang selain itu jawab? Siapa lagi yang menjawab yang menjadi Ilham sama hanya dengan tidak ini ya. Tidak apa? Waras tidak orang. Kungo. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya ada lagi bahasa tabu karena faktor tidak santun dan tidak pantas. Apa namanya? Nah, di nomor 3 apa? Faktor Katakan ku. ku itu kepada siapa? Orang tua. Ayah ya, kepada orang tua lagi. Berarti ku seharusnya kita panggil apa? Ayah. Jangan ku itu lebih ku itu tidak sopan ya. Tabu gitu ya. Kemudian ada lagi khususnya orang laki-laki ya, itu tidak sopan. Nah, selanjutnya di nomor 4. Nomor 4 bahasa tabu karena faktor perintah agama. Bagaimana contohnya? Di nomor 4. Kita tundau ke Al-Quran. Itu hadiah. Hadiah ya. Mau kita ke kami dajak biasanya tu di ada Pak Toko. Ada tiban dengan aku, bagai orang dengan muda. Lebih hadiah Al-Quran. Lebih hadiah Al-Quran. Nah, jadi digantikan dengan hadiah. Jadi tidak boleh kita ucapkan ada Al-Quran. Itu tidak boleh ya. Jadi ini nak hadiah Al-Quran. Itu. Nah, kemudian Al-Quran, kemudian kalau itu diperoleh dengan menggunakan uang, Al-Quran tidak boleh disamakan dengan jual beli benda lain karena itu Al-Quran itu harus digantikan dengan hadiah. Nah, kemudian konteks larangan atau berbahasa tabu. Ya, contohnya konteks dalam penggunaan bahasa tabu dalam masyarakatnya berlaku pada beberapa konteks.
Ya, yang pertama pembicaraan, mendengar, daftar, tempat pembicaraan, waktu, pembicaraan topik peristiwa yang dibicarakan. Berarti ada 5. Nah, ada 5. Berarti itu dari segi pendengar, bicara, ada tempatnya, kemudian waktu pembicaraannya. Nah, gitu. Ya, nah mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan di antara kalian. Ya, siapa namanya? Ya, ya Muna ya. Ya sebentar dulu Muna. Ya silakan. Apakah semua daerah itu memiliki bahasa tabu? Ya baik. Apakah semua daerah itu memiliki bahasa tabu? Nah siapa yang bisa jawab? Tiganya ini. Nah, tadi pertanyaan dengan Muna. Siapa yang bisa jawab dengan pertanyaan Muna? Ada Bu, Ah. masing-masing daerah pasti punya bahasa tabunya sendiri. Cuman kadang-kadang berbeda Bu, antara misalnya di Aceh sama di Jawa mungkin beda konteks tabunya. Ya, ini perbedaan banyak sekali ya. Kita memang setiap daerah itu pasti ada bahasa tabu di konteksnya saja yang berbeda. Kita ini bahasa Acehnya, yang lain selain Aceh itu ada bahasa mereka sendiri. Gitu ya. Nah, ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Ibu kan dalam konteks larangan bahasa tabu kan salah satunya ada pembicaraan dan pendengar. Ya. Pokoknya gimana Bu? Ya, contoh daripada konteksnya. Nah, siapa bisa mungkin ya silakan. Contohnya disebutkan sebenarnya lami ada mondol. Ya. Tabunya itu kan Mbak Lami. Ya, ya. Artinya berarti lami tadi ya. Sinonimnya lami baru mulu. Tapi lami itu mungkin tidak cocok. Seharusnya apa? Bandung. Ya, seharusnya Bekerja. bekerja itu lebih administratif ya, lebih halus. Nah, ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Tadi kan Ibu ada jelaskan dalam konteks bahasa tabu juga ada di masalah waktu dan tempatnya Bu. Contohnya itu seperti apa Bu? Ya, contoh daripada waktu ya, di seni pembicaraan. Nah, siapa yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Jadi bukan lagi lewat bunga kan? Ini tadi ada yang bagi jago ada utang sebenarnya itu. Karena kan bisa merugikan urung si pedagangnya. Ya, itu bisa waktu lagi ya. Nah, Pada malam lah juga lagi siap atau labang sebenarnya. Terus bisa mengundang yang lain. ya, ya. Nah, berarti begitu ya. Artinya kalau misalnya pagi kita tidak boleh berhutang ataupun kita menukarkan barang. Ya, menukarkan hutang. Nah, begitu ya. Jadi akibatnya apa? Malapetaka bagi si pedagang penjual. Kemudian kalau di malam hari tidak boleh mengatakan sirah. Tidak sirah. Yang menjadi malapetaka juga ya. Kemudian dari segi laba, emat, bak menjadi laba awan. Dia ini malam. Itu kata sakra dalam bahasa kami. Dan mungkin itu saja ya untuk hari ini. Jadi kalian ini kesimpulannya dulu. Bahasa tabu adalah kata-kata tertentu yang dilarang. Ya, bicara menggunakan karena dianggap dapat mendatangkan malapetaka, melanggar etika sopan santun, mencemarkan nama baik dan mendapat amarah manusia dan Tuhan. Seorang yang telah melakukan bahasa biasanya akan merasakan perasaan yang tidak tenang akibat ucapan. Sebab itu pelanggaran tabu bahasa akan menyebabkan relasi antara si pelanggar dan masyarakat sekitar akan menjadi renggang dan bisa saja pelanggar akan terkecewakan. Nah, baik mungkin sampai di sini dulu untuk materi dan tugasnya kita tugas untuk minggu ke depan. Jadi kalian semua masing-masing menulis bahasa tabu berdasarkan gampang warna ini. Ya, gampang warna apa itu ditulis bahasa tabunya. Ya, itu tugasnya ya, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Buat bakalan Bu. Tidak, ini kalian tulis itu saja kata-kata yang menjadi ya. Nah, cukup sekian untuk perjumpaan hari ini. Bu Akhiri, apabila ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.